Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Nur Hidayat Juliadi, MPD, Kepala Sekolah SMA 1 Situbondo. Atas nama keluarga besar SMA Negeri 1 Situbondo, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Pada kesempatan ini, saya mengajak pada generasi muda, khususnya para peserta didik, untuk selalu mengingat jasa para pahlawan. Kita diberi warisan kemerdekaan. Kita bisa hidup merdeka, bebas, ini karena warisan perjuangan dari para pahlawan, para syuhada, yang mungkin itu adalah kakek-kakek kita, pendahulu-pendahulu kita, yang akhirnya sekarang mewariskan kemerdekaan bagi kita. Dan mereka tidak sempat merasakan arti dari kemerdekaan itu, tidak sempat melihat bendera merah putih berkibar di seantero Indonesia seperti saat ini. Mereka kini hanyalah tulang belulang yang berserakan di mana-mana, dan mewakili mereka penyair Khairil Anwar mengajak agar kita bisa menghargai jasa-jasa mereka. Yang kedua, saya mengajak kepada seluruh peserta didik atau generasi muda agar kita mengetahui, memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sejak zaman Belanda kita 350 tahun dijajah oleh bangsa Belanda, ya, kita menjadi bangsa yang terhina, menjadi bangsa yang miskin, menjadi bangsa yang terbelakang. Mengapa kita kemudian bisa dijajah oleh bangsa Belanda, padahal kita sebelumnya sebagai bangsa yang maju, yang besar di bawah panji-panji kerajaan Majapahit, kerajaan Singosari. Ternyata memang kita dahulu sebagai masyarakat yang superpower, tetapi perpecahanlah yang menyebabkan kita menjadi lemah, sehingga kita kemudian dijajah oleh bangsa asing. Ini tentunya mengajarkan kepada kita semuanya, warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat milenial, masyarakat generasi muda, agar kita benar-benar mengetahui arti sebuah persatuan. Kita menghargai arti sebuah persatuan bangsa Indonesia. Kepribadian yang sudah melekat sejak zaman itu dan telah terwariskan hingga sampai saat ini. Kita perlu terus-menerus menguatkan warisan-warisan kepribadian bangsa. Seperti halnya Bhinneka Tunggal Ika yang pada waktu itu telah menjadi pameo, menjadi moto ketika kita menjadi bangsa besar. Bahwa pada zaman dahulu para pemimpin kita sebelum bangsa Indonesia ada, moto Bhinneka Tunggal Ika itu telah merasuk dalam jiwa kita masing-masing. Pada saat itu disadari mengapa menjadi bangsa besar, padahal bangsa kita waktu itu terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, tetapi tetap bisa menjadi kerajaan yang besar. Karena memang jiwa atau moto Bhinneka Tunggal Ika itu telah disadari betapa pentingnya untuk kesatuan dan persatuan. Pada masa ini, pada masa sekarang, karakter-karakter seperti itu menjadi semakin penting. Kita sebagai generasi penerus perlu memiliki karakter-karakter yang bisa menjadi modal bagi bangsa Indonesia untuk terus menjadi bangsa yang maju, bersatu, dan eksis. Karakter-karakter itu perlu dimiliki oleh semua warga negara Indonesia. Yang pertama, karakter spiritualitas, yaitu keimanan dan ketakwaan sebagai induk dari segala karakter manusia. Kita sebagai generasi muda perlu memiliki karakter etos kerja, yaitu semangat juang, semangat bekerja, tidak pemalas, memiliki karakter personal yang baik, tanggung jawab, disiplin, ramah, memiliki karakter sosial, mampu berkolaborasi, bekerja sama, dan karakter kebangsaan, yaitu kita menghargai perbedaan, cinta kasih, nasionalisme, dan seterusnya. Insya Allah karakter-karakter ini akan menjamin kita akan tetap menjadi bangsa yang utuh. Kepada generasi muda, perlu mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan.
pada era sekarang sangat berbeda dengan era pada zaman dahulu. Pada masa kini, segala sesuatu menggunakan digitalisasi atau disebut dengan era digital. Maka generasi muda saat ini harus menguasai digitalisasi tersebut. Kita akan menjadi tergilas oleh zaman tatkala kita atau perorangan tidak menguasai digitalisasi. Maka pada generasi muda saat ini wajib hukumnya untuk menguasai teknologi digital. Karena itulah yang bisa menjawab tantangan masa kini dan ke depan. Era sekarang juga memiliki sebuah ciri, yaitu bahwa informasi itu sangat cepat berlalu. Ada informasi yang baru, besok pagi ada informasi yang baru, dan kadangkala informasi itu tidak membuat kita menjadi pandai, tidak juga membuat kita menjadi orang yang mengerti. Tetapi kadang-kadang informasi tersebut justru membuat kita semakin tidak menghargai arti daripada persatuan atau yang disebut dengan hoak. Maka sebagai generasi muda kita wajib memiliki karakter kritis, mana berita-berita yang baik untuk keutuhan bangsa, mana yang tidak baik. Di era pandemi juga saat ini kita mengalami wabah yang sangat panjang, hampir 2 tahun ya. Jadi kepada generasi muda, mari kita sukseskan vaksinasi, karena dengan vaksinasi tersebut kekebalan masyarakat secara luas akan terwujud dan bisa untuk menghalau virus pandemi COVID-19 tersebut. Termasuk juga disiplin melaksanakan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan diri. Di era pandemi ini, kita dituntut untuk giat belajar, karena di era pandemi ini akan sangat menurunkan kuantitas dan kualitas pembelajaran. Bahkan di sana-sini banyak anak-anak yang kehilangan kesempatan belajar, yang pada akhirnya akan melahirkan sebuah generasi yang terbelakang. Generasi yang terbelakang akan melahirkan generasi yang bodoh. Generasi yang bodoh akan melahirkan generasi yang miskin. Generasi yang miskin akan kembali melahirkan generasi yang terbelakang. Begitulah siklus itu akan berjalan secara turun-temurun. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh generasi muda, khususnya peserta didik SMA Negeri 1 Situbondo, untuk tetap giat belajar di era pandemi ini. Demikian sambutan saya. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Jayalah Indonesiaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.